Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, nanti tolong dicatat dan di-store ke ibu ya. Iya. Oke anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang interaksi sosial. Di mana di sini ibu sudah memiliki contoh dari gambar interaksi sosial. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan adanya interaksi sosial. Di mana pada gambar pertama itu menunjukkan ada sepasang cewek dan cowok itu saling berinteraksi atau berkomunikasi. Dan pada gambar kedua itu menunjukkan bahwasannya mereka sedang melakukan kerja kelompok dan terjadinya interaksi antar satu sama lain. Selanjutnya, siapa tadi pagi yang sudah sempat berbicara atau mengobrol bersama teman sekelas? Saya. Sudah? Saya. Oke. Nah, itu merupakan salah satu interaksi sosial yang kalian lakukan di lingkungan sekolah. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih bersemangat. Semuanya boleh berdiri? Boleh. Apa ice breakingnya, Bu? Ice breaking. Gak muat, Bu. Nah, dengerin instruksi dari Ibu ya. Iya. Jika Ibu bilang tepuk satu, maka kalian akan tepuk satu kali dan bilang yes. Sedangkan jika Ibu bilang tepuk dua, kalian akan dua kali dan bilang oke. Sedangkan jika Ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk sebanyak 3 kali dan bilang semangat. Saya pahami. Contohnya, Bu, contohnya. Contoh dulu, Bu. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Bisa diulangi ya. Ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Oke, terima kasih kalian berdua. Yeay. Anak-anak, kegiatan ice breaking tersebut itu merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial. Mengapa Ibu bisa mengatakan begitu? Karena dalam ice breaking tersebut itu terdapat respon antara Ibu sebagai individu dan kalian sebagai siswa atau kelompok. Jadi adanya hubungan timbal balik dan juga komunikasi antar satu sama lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini di mana nantinya Ibu harap kalian dapat menjelaskan dan juga memahami tentang pengertian dan cara terjadinya interaksi sosial dengan benar. Selain itu juga Ibu harap kalian nantinya dapat menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu memiliki satu video yang nantinya akan kalian simak karena di akhir video Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Halo semuanya, kenalin nama aku Rasya. Dan kali ini aku bakalan jelasin lewat animasi ini tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2 cara, yakni 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan awal antara individu atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi di satu pihak, agar tercipta pemahaman bersama. Bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi kerjasama, kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan. 2. Persaingan, usaha individu atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Siswa bekerja sama dalam tugas kelompok. 2. Pedagang dan pembeli. Oke anak-anak, jadi Diskusi antar teman tentang suatu masalah. Contoh. Jadi anak-anak, sesudah kalian melihat video yang
barusannya ibu tonton, yang ibu tayangkan, di sini ibu akan menanyakan ke kalian terkait pengertian dan juga syarat terjadinya interaksi sosial. Dari kalian ada yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan hal tersebut? Ada, silakan. Karim. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Di mana keduanya itu saling mempengaruhi. Jadi syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu ada kontak sosial dan yang kedua itu ada komunikasi. Terima kasih. Selanjutnya, benar menurut teman kalian dari Putri Adinda bahwasannya interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik yang bersifat dinamis yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun dengan kelompok, di mana melalui interaksi sosial ini maka setiap pihak itu akan saling mempengaruhi baik dalam sikap, perilaku maupun dari cara mereka berpikir. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Yang pertama yaitu kontak sosial, di mana merupakan terjadinya hubungan awal antara individu maupun kelompok, baik secara langsung, secara tatap muka ataupun secara tidak langsung, dapat melalui media, handphone dan sebagainya. Yang kedua yaitu adanya komunikasi, di mana merupakan proses penyampaian dan juga penerimaan pesan ataupun ide dari pihak ke pihak lainnya, baik itu dalam komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial anak-anak. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut dibedakan menjadi dua. Ada yang interaksi sosial asosiatif dan juga interaksi sosial disosiatif. Di mana interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, kerjasama dan juga keharmonisan. Bentuknya seperti kerjasama, akomodasi dan juga akulturasi. Sedangkan interaksi sosial disosiatif itu merupakan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Bentuknya dapat berupa seperti persaingan, kontravensi dan juga pertentangan ataupun konflik. Ibu akan bahas satu persatu ya, dimulai dari interaksi sosial asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, di mana kerjasama tersebut merupakan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya pada saat kalian melakukan kerja kelompok gitu. Yang kedua yaitu akomodasi, di mana merupakan upaya meredakan atau menyelesaikan konflik. Contohnya ketika masyarakat itu melakukan musyawarah atau mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir itu ada akulturasi, merupakan perpaduan dua budaya berbeda tanpa menghilangkan budaya asli. Contohnya yaitu perayaan hari besar yang memadukan antara budaya lokal dan juga budaya modern atau budaya era bersih. Selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Itu bentuknya ada tiga juga, ada persaingan, ada kontravensi dan juga pertentangan atau konflik. Yang pertama itu persaingan, di mana persaingan ini merupakan upaya menunjukkan keunggulan masing-masing pihak. Pada saat kalian itu melakukan bersaing atau berlomba-lomba untuk mendapatkan ranking ataupun nilai tertinggi di kelas. Yang kedua ada kontravensi, yaitu sikap tidak suka atau penolakan yang tersembunyi. Dan yang terakhir ada pertentangan atau konflik, yaitu usaha untuk mengalahkan atau menyingkirkan pihak lain. Nah, selanjutnya karena untuk materi sudah kita ibu jelaskan semua, maka di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini berupa LKPD yang nantinya per kelompok akan mengerjakan secara berkelompok diskusi, dan juga nantinya di akhir tugas kalian akan mengirimkan perwakilan berkelompok untuk mempresentasikan. Sedangkan kelompok lainnya itu bertugas untuk memberikan tanggapan ataupun pendapat. Bisa dipahami? Ya. Untuk kelompok pertama dari Randi sampai Anissa, kelompok dua dari Video sampai Pras, dan kelompok tiga dari Rizal sampai Sila. Ibu kasih waktu 3 menit ya dari sekarang.
baru nih Kak. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum ya? Bentar lagi ya. Sudah Bu. Sudah. Kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah Ibu. Oke. Nanti Ibu akan meminta per kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan dan juga memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Dimulai di kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silahkan dipresentasikan dan dipaparkan. Ijab. Buat kita koboi. Bentuk interaksi sosial yang pertama adalah asosiatif. Jenis interaksi sosialnya itu kerjasama itu. Alasannya karena memiliki tujuan yang dilakukan bersama. Dan yang kedua adalah disosiatif. Jenis interaksi sosialnya itu persaingan. Alasannya Ibu karena ada usaha mengungguli pihak lain. Dan yang ketiga adalah disosiatif. Juga Ibu, jenis interaksi sosialnya itu konflik atau pertentangan. Alasannya tidak sesuaian kepentingan antara warga. Sudah Ibu. Oke. Tugas kelompok 2 sama kelompok 3 sekarang harus memberikan tanggapan ataupun pendapat ke kelompok 1. Jika tidak ada yang mau, maka Ibu akan tunjuk. Kelompok 2 ada yang memberikan pendapat? Kelompok 2 saya mau Adrin untuk memberikan pendapat ke kelompok 1. Iya, ada kelompok 2, kelompok 1 memberikan pendapat atau tanggapan terhadap hasil diskusi. Ayo Adrin. Sangat bagus, tapi Kelompok 3 memberikan tanggapan atau pendapat ke kelompok 1. Dini, Bu Dini. Dini silahkan Dini. Gak apa-apa, ayo. Ayo Dini, katanya Bu. Gak apa-apa, ayo. Ayo Dini. Ayo Dini. Berdiri, Dini. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilahkan memaparkan dan juga mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oh ini kan Jeruk kita generasi maju. Jelas Pak, Ayo Dini, belajar.
Berdiri masa lagi duduk kaki kok duduk jangan kok. Baik, bentuk interaksi pertama asosiatif, contohnya Bu harmonis. Alasannya karena kita saling menghormati satu sama lain. Kedua, disosiatif, yaitu pertengkaran. Karena kita bersaing individu per individu itu bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketiga itu asosiatif, yaitu kerja sama. Jadi kedua individu tersebut punya tujuan sama, jadi mereka memilih untuk saling tolong. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Sekarang tugas kelompok 1 dan kelompok 3 harus memberikan tanggapan dan pendapat atas hasil diskusi kelompok 2. Persilahkan. Kelompok 1, silahkan Iga. Enak Bu. Enak. Apa nih enak? Enak didengar. Kelompok 3 dipersilahkan. Lili, ayo Lili. Memberikan tanggapan ataupun pendapat kelompok 2. Pemaparannya sudah bagus Ibu, tapi kelompok 2 itu yang ngejelasin itu lebih ke Ibu tadi. Jadi kalau ngejelasin itu ke anak-anak, akhirnya anak-anak itu tidak mendengarkan penjelasan dari kelompok 2. Paham ya kelompok 2? Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk memaparkan dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok kali ini. Dini, Ibu Dini. Jam ini kan bijak. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasilnya, yaitu yang pertama yaitu asosiatif. Interaksi sosialnya itu tidak sama karena mereka saling berbagi tugas untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua itu disosiatif, persaingan karena mahasiswa itu dalam persaingan mendapatkan identitas. Yang ketiga yaitu disosiatif. Jenis interaksi sosialnya itu introversi karena mereka saling diam karena tidak bisa, karena pendapatnya tidak pendapatnya itu tidak sesuai dengan kelompok lain. Nah, kelompok 1 sama kelompok 2 silahkan memberikan tanggapan atas hasil jawaban dari ini sebagai kelompok 3. Saya Dari Rijal. Baik, mungkin tanggapan saya itu lebih ke arah bahasa Indonesia ya. Jadi saudari ini kurang fokus menjelaskan, itu masih terganggu, terdistraksi sama temannya. Mungkin itu. Kelompok 1 dan ini. Iqbal nanti dulu ya, biar yang lain dijawab. Jawab. Ayo kelompok 1. Karim. Ayo Karim memberikan tanggapan dan pendapat kelompok 3. Siapa? Dini. Ya, semangat Dini. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan tugas LKP dan sudah diberikan, dan Ibu rasa kalian sudah bisa memahami dan juga sudah bisa mengerti tentang materi pembelajaran interaksi sosial pada hari ini. Nah, di sini salah satu dari kalian harus dapat menyimpulkan hasil dari diskusi semua kelompok dan juga dapat menjelaskan secara singkat tentang materi interaksi sosial. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau tidak ada, Ibu nanti bisa tunjuk. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa hasil diskusi dari kelompok kalian saat ini? Interaksi sosial Bu. Dia bisa menunjukkan. Wahyu, silahkan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Ayo Wahyu, berdiri. Berdasarkan pelajaran yang telah disampaikan, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu terkait bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk sosial asosiatif serta disosiatif. Jadi jenis interaksi sosialnya yaitu pada jenis bentuk interaksi sosial asosiatif itu kerjasama, itu
untuk bentuk interaksi asosiatif itu persaingan interaksinya. Yang disosiatif juga yaitu konflik serta pertemanan. Oke. Ada lagi yuk? Jadi benar menurut teman kalian Wahyu bahwasannya interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik baik antara individu ataupun kelompok yang saling mempengaruhi. Di mana cara terjadinya itu ada dua, adanya kontak sosial dan komunikasi. Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Dan bentuk-bentuknya juga ada dua, ada asosiatif dan juga disosiatif. Nah, interaksi sosial itu kan pastinya akan kita lakukan setiap harinya ya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu mau Anissa untuk menjelaskan tentang manfaat dari adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dipersilakan. Manfaat utama dalam interaksi sosial itu terdapat seperti pemenuhan kebutuhan hidup, yang kedua ada pembentukan identitas, yang ketiga ada pembentukan jaringan pertemanan, dan ada juga untuk penyelesaian masalah bersama, di mana interaksi sosial itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, benar menurut Anissa bahwasannya kita itu makhluk sosial. Jadi mau tidak mau kita itu harus tetap melakukan interaksi sosial, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, karena Ibu rasakan tidak bisa memahami materi dengan baik, maka pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu, LKPD-nya tidak dikumpulkan. Nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran ya. Iya, Ibu. Nanti sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Oke anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.